Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang TCP/IP. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang fasilitas yang ada di internet. Apa saja fasilitas yang ada di internet? Nanti saya terangkan beberapa fasilitas. Di antaranya yang pertama ada www atau W atau dalam singkatan World Wide Web atau sering disingkat dengan WWW, merupakan sebuah sistem yang terdapat pada internet dan bertugas melakukan pencarian sekaligus pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Untuk membuat hypertext diciptakanlah sebuah bahasa pemrograman yang disebut Hypertext Markup Language atau HTML. Jadi sebetulnya WWW itu sistem yang ada di internet, digunakan untuk apa? Melakukan pencarian, pemberian informasi. Bagaimana WWW bisa tampil, W ini bisa tampil? Ini akan tampil melalui browser. Jadi kalau kita browsing, maka kita butuh sebuah aplikasi namanya browser. Jadi seperti ini. Misalkan kita cari, di sini sudah saya contohkan internet, kita buka. Jadi tidak serta-merta tulisan ini langsung tampil, ada bahasa tadi, bahasa HTML. Jadi bahasa tadi diterjemahkan, kemudian diolah oleh browser sehingga tampil semacam ini, ada gambar semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Fasilitas yang kedua adalah email. Apa itu email? Email itu singkatan dari electronic mail. Email merupakan surat atau pesan elektronik yang dikirimkan diterima antar pengguna komputer. Email memungkinkan seseorang individu mengirimkan pesan ke individu lain dengan waktu yang cepat, bahkan dalam hitungan detik. Saat ini perkembangan email sangatlah pesat. Email tidak hanya berisi teks saja. Kita bisa melampirkan file multimedia seperti gambar, foto, video, bahkan animasi. Jadi email itu merupakan pesan elektronik. Jadi kalau dulu kita kenal surat menyurat, dengan adanya internet ada namanya fasilitas namanya email, electronic mail. Oke, di sini ada, saya contohkan, ada dua, sebetulnya banyak ya penyedia layanan email. Nah, di sini ada Gmail, kemudian di sebelah kanannya ada Yahoo Mail. Oke, berikutnya Telnet. Telnet fasilitas di mana kita bisa berhubungan dengan komputer orang lain melalui internet. Fasilitas tersebut untuk mencari atau mengambil informasi yang ada di komputer tersebut. Jadi dengan adanya internet kita bisa mengontrol komputer orang lain. Atau kita misalkan punya dua komputer, satu di rumah, satu di sekolahan, maka kita bisa menghubungkan pakai fasilitas namanya Telnet. Kita bisa mematikan ataupun kita bisa mengambil file. Misalkan ketinggalan filenya ada di rumah, di komputer rumah, maka kita bisa ambil oleh fasilitas Telnet. Berikutnya adalah FTP. FTP ini singkatan dari File Transfer Protocol. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk transfer informasi dari sebuah komputer ke komputer lain server melalui internet. Kita juga bisa menyalin file download dari komputer lain atau server. Jadi kamu bisa upload, bisa download. Jadi yang sering upload, misalkan upload foto, kemudian download, misalkan download tentang resep makanan, nah, itu kita sudah menggunakan fasilitas internet namanya FTP.
Oke, berikutnya mailing list. Mailing list merupakan fasilitas internet yang memungkinkan diskusi mengenai masalah tertentu. Jadi mailing list ini fasilitas di internet yang digunakan untuk diskusi. Syarat utama dalam MaiList adalah pemakai harus terdaftar sebagai anggota dalam MaiList. Jadi syarat utamanya pemakai harus terdaftar sebagai anggota dalam MaiList. Oke, berikutnya. Chatting. Chatting adalah fasilitas internet yang memungkinkan pemakai dapat melakukan pembicaraan secara langsung dengan pemakai lain menggunakan keyboard. Nah, syarat utama dalam melakukan chatting adalah lawan bicara harus dalam keadaan online. Contoh aplikasi chatting ada MIRC, Yahoo Messenger, Google Talk, dan lain-lain. Jadi ini contoh aplikasi chatting yang lama. Sekarang sudah kalah dengan namanya WhatsApp, ada Telegram, macam-macam. Oke, berikutnya Newsgroup. Newsgroup berfungsi sebagai ruang percakapan bagi pengguna yang memiliki kepentingan yang sama. Pada prinsipnya newsgroup sama dengan mailing list. Jadi sama seperti mailing list tadi. Cuman punya kepentingan yang sama. Nah, misalkan di newsgroup ini hobi mancing, nah, kita bisa membuat newsgroup. Jadi semua kepentingannya sama, berarti hobinya hobi mancing. Topik yang dipakai adalah topik yang disediakan untuk umum, sehingga kita dapat memilih topik yang kita inginkan. Oke, berikutnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan WA ke nomor saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.